Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Sun and Moon. Sekarang sudah memasuki season selanjutnya, Pokemon Sun and Moon Ultra Adventure. Satoshi bersama teman-temannya akan berhadapan dengan Ultra Beast dan bertemu dengan Pokemon legendari. Di Pulau Alola, terdapat sebuah cerita bahwa ada makhluk yang berasal dari dunia lain yang sangat berbahaya. Untuk itu, Pokemon legendari meminta bantuan Satoshi untuk mengalahkan mereka. Tanpa berlama-lama lagi, silahkan kalian langsung simak alur cerita film Pokemon Sun and Moon Ultra Adventure. Let's check it out. Satoshi dan Pikachu mendapati mereka sekarang berada di sebuah tempat yang dikelilingi oleh kabut. Di tempat itu, keduanya menyaksikan terbukanya sebuah portal yang membawa dua Pokemon legendari, Solgaleo dan Lunala. Dua Pokemon legendari itu menatap Satoshi yang mengatakan ia akan menepati janjinya. Belum dijelaskan apa yang dijanjikan oleh Satoshi. Setelahnya, keduanya kembali ke dalam portal dan membentuk asap hitam. Keempat dewa penjaga pulau bereaksi terhadap kejadian tersebut. Sama halnya dengan Pokemon milik Glazio, type Null, yang ingin keluar dari persembunyiannya. Glazio menyadari bahwa mungkin ini adalah ulah Ultra Beast. Keesokan paginya, Rotom berusaha membangunkan Satoshi dan Pikachu karena sudah waktunya pergi ke sekolah. Tapi Rotom tidak bisa membangunkan mereka. Dengan bantuan Nyabi, barulah keduanya bisa terbangun. Baru saja Satoshi tersadar bahwa ternyata pertemuannya dengan Solgaleo dan Lunala semalam hanyalah mimpi. Kemudian ia sarapan bersama Pokemon-Pokemon miliknya. Rotom lebih memilih menonton berita yang menayangkan penghargaan perempuan Alola diberikan kepada Frogburnet. Ini merupakan yang ke-15 kalinya semenjak penghargaan itu diberikan kepada perempuan-perempuan yang mewakili dari berbagai kalangan. Tapi tahun ini, pertama kalinya penghargaan itu diberikan kepada seorang profesor. Frogkukui mengenal Frogburnet. Ia adalah seorang peneliti yang menyelidiki lubang ultra. Sementara itu, Frogburnet, Lusamin, dan kedua rekan kerja lainnya berkumpul di altar matahari, tempat di mana para penjaga pulau bertarung dengan Ultra Beast. Tempat ini menyimpan banyak misteri. Ada objek berupa matahari dan bulan yang masih belum bisa diartikan. Lusamin datang ke sini mendengarkan cerita dari ayahnya dan berharap bisa bertemu dengan Ultra Beast sekali saja setidaknya seumur hidupnya. Tadi malam, mereka menemukan aura ultra yang berasal dari tempat ini. Walaupun getaran yang ditimbulkan itu hanya sedikit dan belum bisa dipastikan itu berasal dari Ultra Beast. Selanjutnya mereka melanjutkan penelitiannya. Saat dalam perjalanan ke sekolah, Satoshi dihadang oleh Kapu Kokeko yang menuntun mereka ke hutan. Di sana mereka menemukan seekor Pokemon yang tertidur lelap. Satoshi berusaha mengingat-ingat kembali mimpinya tadi malam yang mungkin saja ada kaitannya dengan Pokemon yang baru saja ia temukan ini. Rotom pun juga tidak punya data dari Pokemon tersebut. Di sekolah, Frogkukui menyadari Satoshi belum tiba di sekolah, padahal ia berangkat duluan tadi. Saat semuanya sibuk mendiskusikan di mana Satoshi berada, Satoshi tiba di kelas. Ia segera berlari menuju Frog dan menceritakan mimpinya tadi malam yang mana ia disuruh untuk mencari Pokemon dan menjaganya. Pokemon itu sekarang berada di dalam tas Satoshi. Satoshi menunjukkan Pokemon itu kepada teman-temannya. Pokemon itu sangat lucu, tapi tidak ada satupun yang tahu Pokemon apa itu. Bahkan Frognaria juga tidak tahu. Sehingga semuanya sepakat untuk menyelidiki lebih lanjut tentang Pokemon itu. Selagi Lily memberikan nama yang ia yakin sangat cocok dengan Pokemon itu, yaitu Hoshigumo. Namun sesaat kemudian, Hoshigumo terbangun dan menangis sekencang supersonik. Karena tidak sanggup menenangkan, Satoshi menyerahkan Hoshigumo kepada Kaki. Namun Kaki juga gagal dan mengoperkan lagi Hoshigumo kepada Mao. Amaiko mencoba menenangkannya dengan aroma nikmatnya. Tapi yang datang malah Mokuro.
Mokuro dipukul oleh Amamaiko yang ternyata hal itu bisa menghibur Hoshigumo sehingga ia tidak menangis lagi. Kalau dipikir-pikir, kelakuannya mirip bayi. Frog menyarankan untuk mencari tahu makanan kesukaan Hoshigumo supaya lebih gampang saat merawatnya nanti. Singkatnya, mereka menyiapkan berbagai makanan, tapi Hoshigumo menolak semua makanan itu. Sampai kemudian Mamane mengeluarkan manisan bintangnya untuk diberikan kepada Hoshigumo. Ternyata itulah yang ia sukai. Mamane akan memberitahukan di mana Satoshi bisa mendapatkan makanan itu. Kembali ke Lusamin dan Frog Burnett. Mereka mendeteksi adanya aura ultra di Pulau Mele-Mele. Mereka pun segera berangkat ke sana. Satoshi diantar pulang oleh Lily. Frog mengatakan mereka sudah ditunggu oleh tamu yang baru saja datang. Lusamin ternyata adalah ibu Lily. Lusamin membuat Lily malu karena memperlakukannya seperti bayi. Ditambah lagi, ia sangat bangga ketika melihat Lily bisa menyentuh Pokemon lagi. Tapi Lily tidak senang dengan ibunya itu, yang selalu memaksakan kehendaknya dan tidak memperdulikan perasaan anaknya sendiri. Terlihat waktu kecil, ibunya memaksa untuk mengevolusikan Pokemon Lily, yang padahal Lily tidak ingin Pokemonnya berevolusi. Setelahnya, Frog memperkenalkan Frog Burnett yang terlibat dalam Aether Foundation, organisasi yang dijalankan oleh Lusamin. Lalu ada dua rekannya, Wiki yang bertugas menjaga Pokemon, dan Sauboh yang merupakan kepala Departemen Penelitian. Tujuan mereka datang ke sini adalah untuk menemui Hoshigumo, yang kemungkinan adalah Ultra Beast. Dahulu kala, dewa Pokemon penjaga pulau bertarung dengan makhluk dari dunia lain yang disebut sebagai Ultra Beast. Ultra Beast itu diselimuti oleh aura ultra yang tadi malam ditemukan di altar matahari. Di tempat itulah Satoshi bertemu dengan Solgaleo dan Lunala di dalam mimpinya. Di sana juga ia melihat Hoshigumo, tapi Sauboh tidak mempercayai mimpi yang diceritakan oleh Satoshi. Lusamin meminta agar Satoshi menyerahkan Hoshigumo kepada Aether Foundation. Satoshi mengatakan ia sudah berjanji kepada Solgaleo dan Lunala bahwa ia akan merawat Hoshigumo. Sauboh mengatakan Satoshi tidak akan bisa merawat Ultra Beast itu. Lily meyakinkan ibunya bahwa Satoshi menerima gelang Z dan kristal Z-nya langsung dari Kapu Kokeko. Frog menambahkan Satoshi juga sudah menyelesaikan dua tantangan agung. Lusamin pun mempercayakan Hoshigumo kepada Satoshi. Ia juga ingin tahu mengapa Solgaleo dan Lunala percaya kepada Satoshi. Nambah lagi satu tukang tidur di rumah, kata Rotom. Malamnya, Lily menuliskan kejadian hari ini di buku diarinya. Lily sempat kaget melihat ibunya datang berkunjung untuk meminta Hoshigumo dirawat di Aether Foundation, karena diketahui Hoshigumo itu mungkin adalah Ultra Beast. Seperti biasa, pagi harinya selalu diawali dengan sarapan. Satoshi lalu mengecek Hoshigumo dan memberikannya sarapan juga. Tidak lupa, Frog mengingatkan Satoshi untuk mempersiapkan tanah liat yang akan digunakan nantinya di sekolah. Selagi Satoshi mempersiapkan barang-barangnya, Hoshigumo memperhatikan Pokemon lainnya. Awalnya ia mengganggu Mokuro, lalu ia berpindah lagi mengganggu Pikachu. Setelah semuanya siap, Satoshi memasukkan Mokuro dan Hoshigumo ke dalam tasnya, sementara Nyabi dan Lugalgan ditinggal untuk menjaga rumah. Lalu ia berangkat bersama Frog Kukui. Tim Rocket membuka lapak donat Kiteruguma di luar sekolah Pokemon, berharap mereka bisa mendapatkan uang yang banyak supaya bisa membungkam Matori si atasan yang sangat menyebalkan. Namun sampai saat ini, belum ada pelanggan yang membeli donat mereka, hingga akhirnya Satoshi lewat dan tertarik untuk membelinya. Tim Rocket berusaha menyembunyikan identitas mereka sambil memperhatikan Hoshigumo yang ada di atas kepala Satoshi. Bagaimanapun juga, Frog mencegah Satoshi membeli donat itu karena sebentar lagi pelajaran akan dimulai. Saat mereka pergi, tim Rocket berpikir bahwa Pokemon yang dibawa Satoshi itu adalah Pokemon langka. Tapi mereka salah mengira bahwa Hoshigumo adalah Petit Dogas yang merupakan evolusi dari Dogas. Mereka sepakat untuk menangkapnya. Pelajaran hari ini adalah membuat kerajinan tanah liat dari Pokemon partner mereka. Dengan harapan mereka bisa menemukan hal baru dari pelajaran hari ini. Mereka pun memulai membuat tanah liat dari Pokemon milik mereka masing-masing. Satoshi membuat Pikachu yang malah terlihat mirip seperti Mimikyu. Ashimari tidak bisa menahan lagi pose balon besarnya.
yang membuat Suiren basah kuyup terkena tumpahan airnya. Meskipun baku game setelah selesai dibuat, Kaki kurang puas dengan hasilnya, jadi ia buat ulang lagi yang lebih bagus. Mamane tidak melakukan apa-apa dan mengatakan ia sudah selesai membuat Denjimushi yang tentu saja hasilnya ditolak oleh Frog. Lalu ia berencana membuat tanah liat Togedemaru dengan peralatan canggih yang ia punya. Sementara Mao masih bingung ia ingin membuat Amamaiko dengan pose yang mana, dan juga Lily telah menyelesaikan tanah liatnya. Hoshigumo keluar dari dalam tas dan menyentuh Mamane, memindahkannya ke tempat di mana Purin berada. Beberapa detik kemudian ia kembali. Hoshigumo menyentuh Mao yang memindahkannya ke tempat Yariutan. Lanjut ia memindahkan Suiren ke laut, berikutnya Kaki yang ia pindahkan ke gunung berapi. Sepertinya salah satu kemampuan Hoshigumo adalah teleport ke berbagai tempat. Diam-diam Hoshigumo menyentuh Lily, namun ia tidak berpindah dan malah tertidur. Saatnya istirahat, dengan semua tanah liat yang telah selesai dibuat. Semuanya mendiskusikan tentang Hoshigumo yang ternyata memindahkan mereka ke tempat yang mereka pikirkan saat itu juga. Lagi-lagi Hoshigumo itu menangis dengan kencang. Tidak ada satupun yang sanggup menghentikan tangisannya. Sampai Lily menunjukkan wajah konyolnya, seketika Hoshigumo langsung berhenti menangis. Saat Satoshi mengangkatnya, Hoshigumo langsung teleport membawa Satoshi bersamanya. Frog mengatakan mereka harus mencari kemana perginya Satoshi. Sementara Satoshi ternyata dibawa ke tempat yang dikunjungi oleh teman-temannya. Pertama ia tertidur mendengar nyanyian Purin. Lalu ia berpindah ke tengah laut, ke tempat Yariutan, kembali ke rumah ke gunung berapi. Hoshigumo lalu teringat tim Rocket dan menteleport Satoshi ke sana. Saat itu tim Rocket berada di pantai, mendiskusikan bagaimana cara terbaik menangkap Hoshigumo. Satoshi yang baru saja tiba, langsung dihadapkan dengan tim Rocket yang mengatakan ingin merebut Pokemon miliknya. Musashi mengeluarkan Mimikyu. Sebelum bertarung, mereka bisik-bisik tentang rencana licik yang akan mereka jalankan. Hasilnya terjadi pertarungan 1 lawan 1 antara Pikachu melawan Mimikyu. Setelahnya Musashi menggiring Satoshi berjalan secara melingkar sampai Satoshi menghadap ke arah matahari. Saat itulah Nyasu menangkap Hoshigumo. Tapi tim Rocket belum bisa sepenuhnya tenang, karena pasti sekarang Kiteruguma akan muncul secara tiba-tiba. Hoshigumo langsung membawakan mereka ke sarang Kiteruguma. Setelahnya Hoshigumo kembali kepada Satoshi. Lalu teman-teman Satoshi yang mencarinya seharian penuh juga tiba. Hoshigumo itu tertidur karena ia kecapean teleport ke sana kemari. Mereka harus cepat-cepat memberitahukan Frog Fukui bahwa Satoshi sudah ditemukan. Hal ini membuat Hoshigumo terbangun dan menteleport mereka ke sekolah. Namun mereka terjebak di atas atap tidak bisa turun.